Untuk melihat jawaban beliau waktu ditanya progres IKN seperti apa, dan mungkin setengah bergurau Pak Dodi mengatakan ya itu untuk makan siang menteri, katanya begitu. Itu peristiwanya bagaimana sih Pak? Kenapa sempat katanya diblokir terus ternyata tidak dan malah ditambah anggarannya? Ini tadi saya sampaikan itu kan di di rapat kerja dengan Komisi 5 DPR. Ya, seusainya ya. Ya, berarti beliau kan membawa program Kementerian Pekerjaan Umum. Betul. Nah, tadi saya sampaikan bahwa mulai 2025 ini pembangunan di IKN dilaksanakan oleh dua lembaga yang meneruskan multi-years kontraknya. PU yang baru OIKN. Nah, mungkin waktu saya baca itu saya juga madeg juga. Ada apa nih? Ya, ternyata itu mungkin yang di PU. Ya, ternyata dari PU kan dari 100 sekian hanya menjadi 29. Sempat dipangkas ya? Iya, itulah yang termasuk yang menurut beliau. Jadi bukan anggaran IKN, tapi anggaran IKN yang di PU. Gitu. Iya, yang di PU ya? Yang di PU. Tapi sekarang sudah oke. Pak Basuki, ini pertanyaan yang mungkin juga ingin diketahui banyak orang. Sebagai Menteri Pekerjaan Umum 2 periode Pak, di zaman Presiden Jokowi, tentunya Bapak dekat dengan Pak Jokowi. Lalu sekarang sebagai Kepala Otorita IKN, tentunya dipercaya oleh Presiden Prabowo. Pertanyaannya begini Pak, apakah Pak Basuki melihat Presiden Prabowo itu melihat atau memiliki pandangan berbeda melihat IKN dibandingkan dengan pandangan Presiden Jokowi terdahulu? Maksudnya, apakah memang pemerintah akan benar-benar memfungsikan IKN sebagai ibu kota penuh, Pak? Karena Perpres itu kan yang tadi Bapak sudah sempat katakan, kita juga belum tahu, Pak, itu akan muncul kapan. Pandangan Pak Basuki seperti apa? Perpres IKN maksudnya? Iya, terkait dengan akan memfungsikan penuh, akan benar-benar full pindah ibu kota pemerintahan ke ibu kota Nusantara di Kalimantan. Saya kira pertama kalau Perpres IKN pasti, atau menurut saya insya Allah beliau akan menandatangani kalau sudah dilihat beliau bahwa IKN benar-benar siap. Maksudnya makin berwujud? Makin siap, karena tidak hanya gedung-gedungnya saja Pak. Jadi misalnya logistiknya, ya kan, transportasinya, sarana dasar, airportnya, ya kalau semua sudah siap, insya Allah mungkin beliau baru akan menandatangani. Dan saya kira itu logik sebagai Bapak Presiden, karena beliau akan bertanggung jawab kepindahan semuanya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana pandangan Pak Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya kira kalau pertanyaannya apa bedanya atau apakah berbeda, saya kira menurut saya mungkin gayanya berbeda. Gayanya? Iya, memandangnya. Tapi intinya programnya tidak berbeda karena satu, sekarang malah dengan proyek strategis nasional, ya kan? Kalau dulu menurut saya, ini instan aja saya. Kalau beliau dulu Pak Presiden Jokowi itu program prioritasnya infrastruktur. Jadi inline dengan pembangunan IKN. Jadi orang lihatnya sama. Ya kan? Superimpose. Nah sekarang Bapak Presiden Prabowo punya program prioritas MBG dan juga soal penjabakan, tapi juga ada infrastruktur dan IKN. Ya kan Pak? Jadi menurut saya gayanya hanya beda, tapi pandangannya sama. Benar-benar akan berkantor nanti. Dan saya tidak merasakan beliau berbeda. Saya merasakan betul. Baik. Bahkan waktu beliau nyampaikan benar ini bisa selesai, beliau nyampaikan lagi benar nih. Siapa? Insya Allah. Dicek ulang begitu ya, dikonfirmasi ulang. Pak Basuki, mungkin karena masyarakat banyak yang tidak terupdate mungkin ya, ini saya berbaik sangka saja Pak, terkait dengan progres IKN, ada yang mengira atau bahkan mengatakan Pak di media sosial, IKN mangkrak nih, ini akan mirip dengan sekian proyek yang mangkrak. Ada yang sempat menyebut Hambalang Pak, ada yang sempat menyebut yang lain-lain. Kalau Pak Basuki menilai pandangan orang seperti itu, bagaimana Pak?
Berdasarkan pada pengalaman saya menerima beberapa kunjungan, ya, yang 2 bulan terakhir ini, bulan lalu ada rombongan ketua MPR bersama seluruh wakil ketua dan ketua-ketua fraksi menginap di IKN. Okay. Beliau kalau yang sudah pernah meninjau sana, beliau juga apresiasi terhadap progresnya. Tapi kalau yang baru pertama kali, benar-benar kaget. Dan beliau yakin. Kagetnya maksudnya dengan image yang baik atau kaget bagaimana, Pak? Nah, ini jurnalis kan selalu gitu. Ingin tahu, Pak? Oke, itu terlalu baik. Terlalu baik. Ya, dengan image yang baik, ternyata sudah progres jauh. Oh. Ya, dan beliau yakin memberi semangat pada kami, teruskan Pak Bas. Oke. Okay. Yang kedua, kunjungan International Development Partner Visit. Jadi dari ADB, JICA, AIIB bersama beberapa duta besar datang ke sana. Melihat langsung? Oh iya, bahkan duta besar Belanda pun bersepeda, ada itu di medsos. Beliau juga sangat yakin bahwa Indonesia bisa akan pindah. Nah, jadi menurut saya terakhir hoax yang banjir itu, betul. Itu pasti orang yang belum pernah ke sana atau pasti punya interest ya. Tapi saya kira biasa-biasa aja itu interest orang kan pasti boleh-boleh saja. Karena kalau istana banjir berarti Menko itu tenggelam. Kalau istana banjir, Menko pasti tenggelam. Oh iya, karena istana lebih tinggi. Lebih tinggi, Bos. Pak Bas, satu yang paling penting, Pak, terkait dengan IKN ini. Ada yang mengatakan bahwa sekarang ini pembangunan IKN sudah kembali ke jalur yang tepat. Waktu saya tanya tepat itu seperti apa? Tidak terburu-buru, tidak kemudian berbahaya dari sisi kualitas dan fiskal, lalu memang benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya. Katanya untuk salah satunya pusat pertumbuhan penggerak ekonomi terutama kawasan timur Indonesia. Tanggapan Bapak? Saya sepakat ya, dan memang dari dulu kita kerja cepat. Bukan buru-buru. Bukan buru-buru? Bukan terburu-buru. Oke. Tapi kita memang kerja cepat. Waktu itu slogan saya, rock and roll kan? Iya. Manajemen. Iya. Nanti saya serahkan buku saya yang ditulis oleh Pak Renat Kasali tentang delivered. Ya, bagaimana menurut beliau kelakuan saya, bagaimana kinerja saya dalam 45 tahun di Kementerian PU. Ya, itu ada. Jadi cepat itu bukan terburu-buru, Pak. Cepat bukan terburu-buru, bukan untuk membantu ada legacy bagi pemerintahan yang terdahulu, Pak, dari Pak Jokowi. Kalau soal itu kan masing-masing punya persepsi. Ya, saya bahkan sampai sekarang saya diminta untuk tetap di otorita. Jadi saya kira teman-teman di sini juga harus cepat, apalagi dengan pembangunan yang sekarang ini yang tidak hanya APBN harus cepat. Ya. Jadi menurut saya relatif, Bapak, kalau untuk kecepatan itu. Ya. Jadi alon-alon asal kelakon tidak, tapi terburu-buru dengan sembarangan juga tidak. Oh enggak Pak. Kami punya di PU itu punya Sitlakom, Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, and Operation and Maintenance. Itu harus di tahapan itu harus dilalui. Jadi optimis ya, 2028 maksimal sudah akan berfungsi penuh, Pak, Ibu Kota Nusantara. Tidak lagi di Jakarta ini, Pak Basuki. Saya kira kami membangun IKN ini, saya itu hanya dengan niat baik. Jadi dengan niat baik itu insya Allah saya bisa dipertemukan dengan orang-orang baik untuk bisa membangun IKN ini dengan lebih baik. Baik, kita doakan supaya kemudian Ibu Kota Nusantara ini benar-benar bisa selesai, Pak Basuki tetap sehat, dan kemudian bisa melihat Ibu Kota Nusantara berfungsi maksimal. Terima kasih Pak Leo sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang IKN. Baik. Saya kira terima kasih sekali. Baik. Kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Terima kasih. Sudah lama kita nggak ketemu. Iya Pak, dan senang sekali bisa ketemu. Terima kasih Pak Basuki. Selamat malam Pak. Horas. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono. Semoga perbincangan ini berguna untuk Anda, dan kita akan kembali bertemu dalam episode Top Ekonomi selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV.